Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Sufyan Sauri SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Pijor, Kecamatan Kuroak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Pada hari yang berkah ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan berbagi praktik mengajar pada kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi semester 1 tahun pelajaran 2025-2026, yaitu materi berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Pada praktik pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge yang dipadukan dengan mini PBL atau Problem Based Learning. Demikian perkenalan saya ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai seorang Muslim, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Baik, hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang? Atau sedih? Atau susah? Senang. Harus senang ya. Kita harus senang di dalam menuntut ilmu. Baik, sudah sarapan tadi? Alhamdulillah. Senang belajar agama? Senang. Baik, jadi sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru akan absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, semua masuk ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Baik, sekarang kita akan berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelajaran kita diberikan kelancaran. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Nanda ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai salah satu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme atau cinta tanah air. Mari silahkan Nanda semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia ya, baik, silakan anak-anak semua boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tadarus bersama sebagai salah satu pembiasaan yang baik di dalam agama Islam ya. Baik, kita akan membaca surah At-Takasur yang kita awali dengan surah Al-Fatihah. Silakan kita mulai dengan surah Al-Fatihah, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Fatihah dan
Surah At-Takasur. Baik, Pak Guru ingin mengulang kembali pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna dan artinya. Masih ingat ya? Coba ada yang tahu? Coba sebutkan Pak Guru. Yang pertama, Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Terus yang kedua, Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Yang ketiga, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Yang keempat artinya, dan yang kelima, Al-Mu'min artinya Allah Maha memelihara keamanan. Jadi jangan sampai kita lupakan ya pelajaran kita yang kemarin, harus tetap diingat. Baik, nah sekarang Pak Guru ingin tanya ya, ini gambar apa ya? Coba perhatikan. Ini gambar apa dulu, Gun? Gambar apa? Anak pakai baju seragam sendiri. Terus yang kedua, seorang anak apa? Merapikan alat tulisnya atau memasukkan alat tulisnya di dalam tas. Yang terakhir, gambar anak memakai sepatu. Jadi anak yang ada di gambar ini menunjukkan salah satu akhlak terpuji, yaitu apa? Mandiri. Akhlak terpuji ini adalah teladan mulia dari Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Allah Maha Mulia. Dengan kita mandiri, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang mulia. Jadi ini adalah gambaran materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Sudah siap? Ya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Baik. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Yang pertama, menahan diri. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, cinta kebersihan. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, tertib. Jadi sebelum kita ke materi, perlu kita tahu apa tujuan kita belajar. Ya, supaya apa nanti setelah belajar ini ya. Jadi tujuan yang pertama adalah nih, Pak Guru harapkan ya, setelah kita belajar nanti kalian semua, anak-anakku semua dapat menyebutkan contoh akhlak yang meneladani 5 Asmaul Husna. Yang kedua, Pak Guru harapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi contoh akhlak yang meneladani 5 Asmaul Husna. Yang ketiga, supaya nanti kalian ya bisa menerapkan akhlak yang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang Pak Guru akan menayangkan video ya. Video ini berisi tentang materi kita hari ini. Tapi sebelumnya silakan anak-anakku semua boleh mengeluarkan alat tulis, buku tulis, ballpoint, pensil, buku paket, silakan dikeluarkan supaya pembelajaran kita semakin lancar ya. Kalau sudah, kita akan mulai menonton. Jadi nanti ketika menonton bisa ditulis kata-kata kunci yang kalian anggap penting dari video yang kita tonton ya. Silakan, bisa kita tonton bersama. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Adik-adik, dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kita sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu membiasakan diri
Ini untuk menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, jaga lisan, dan hidup tertib. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama-sama menonton tayangan video materi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira bisa dipahami apa yang disampaikan dalam video? Tadi di dalam video menyebutkan tentang berakhlak dengan 5 asmaul husna. Coba sebutkan salah satu. Yang pertama, Al-Malik, yaitu ya betul, Allah Maharaja. Tetapi sifat yang tercermin daripada Allah Maharaja itu adalah menahan diri. Yang kedua, mandiri. Baik, Pak Guru akan ulang kembali ya sekilas materinya supaya kalian lebih paham. Ya, baik, yang pertama menahan diri. Nah, menahan diri merupakan cerminan dari kemampuan menguasai diri sendiri ketika hendak berbuat buruk atau merugikan orang lain. Menahan diri merupakan akhlak mulia yang meneladani asmaul husna, yaitu Al-Malik. Baik, apa contohnya? Menahan diri dari marah. Ketika ingin marah tapi bisa mengendalikan diri, itulah salah satu sifat yang mulia, yaitu menahan diri. Yang kedua, kita juga harus bisa menahan diri membeli sesuatu yang tidak penting. Beli mainan, kalau udah beli mainan dibiarkan dibuang, kan sia-sia jadinya ya. Terus menahan diri dari bermain yang berlebihan. Jangan sampai kita bermain berlebihan sehingga lupa waktu sholat, lupa waktu belajar. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah menahan diri dari berbuat curang. Misal ketika ujian, ketika ulangan, jangan sampai mencontek, karena itu adalah perbuatan curang. Tahan diri kalian ya. Nah, jadi ini beberapa contoh menahan diri, sehingga ketika kita menahan diri maka kita sudah berakhlak terpuji, yaitu akhlak mulia yang meneladani asmaul husna, yaitu Al-Malik. Baik, yang kedua yaitu mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu namanya mandiri ya. Seperti tadi kita pasang baju sendiri. Terus apalagi menyiapkan peralatan sekolah, masukkan dalam tas, itu juga termasuk mandiri. Apalagi memasang sepatu. Yang lain dari ini, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur sendiri, mandi sendiri. Ada yang masih dimandikan sama orang tuanya? Jangan ya, kalian sudah kelas 4, harus mandi sendiri. Baik, hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, yang optimis dan percaya diri dalam hidupnya. Sehingga itu akan menjadikan kita mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Perilaku mandiri adalah salah satu contoh perbuatan yang meneladani asmaul husna, yaitu Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Allah Maha Mulia. Sekarang yang ketiga, yaitu cinta kebersihan. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar ada anak membuang sampah di tempatnya. Ada anak sedang menyapu. Cinta kebersihan diajarkan oleh agama Islam, juga memberikan manfaat bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, ataupun tempat, tetapi yang paling utama juga kita harus menjaga hati kita supaya tetap bersih dari penyakit hati. Apa saja contoh penyakit hati? Yaitu sombong, dengki, ria, bangga diri. Rasulullah bersabda, apa sabda Rasulullah? Kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani asmaul husna Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Allah Maha Suci. Yang keempat adalah menjaga lisan. Apa arti lisan? Lidah. Lisan itu sama dengan lidah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada anak memarahi adiknya.
Jadi jagalah lisan atau lidah kita agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, pikirkan untung ruginya. Jadi kalau kita bicara, ingat-ingat, kira-kira pembicaraan saya ini bisa menimbulkan marah atau orang dapat tersakiti. Nah, itu pikirkan sebelum berucap ya. Lalu gunakanlah lisan kita untuk apa? Yaitu berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya. Jadi gunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Nah, menjaga lisan adalah salah satu perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Assalam. Apa arti assalam? Allah Maha Sejahtera. Baik, yang terakhir yaitu hidup tertib. Nah, hidup tertib yaitu mengikuti segala aturan yang berlaku. Tertib artinya, coba sama-sama. Tertib artinya mengikuti segala aturan yang berlaku. Baik aturan itu di rumah, di sekolah, di masjid, atau di jalan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kita ikut aturan, maka itu merupakan kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Ya, ketika kita menyeberang, seperti di depan sekolah, kalau kalian menyeberang, hati-hati sesuai aturan, insya Allah tidak akan tertabrak. Tapi kalau nyeberangnya tidak karuan, bisa-bisa ditabrak nanti ya. Itu salah satu akhlak terpuji ya, yang meneladani sifat Allah Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Jadi menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Allah Maha memelihara keamanan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham ya? Ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan Pak Guru doakan kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya. Baik, nah sekarang kita akan menjawab soal ya. Kita akan coba latihan dengan game ya. Baik, kita akan lihat mana gamenya. Cara kerjanya, siapa yang keluar namanya silahkan maju menjawab soal ya. Kita mulai. Al-Bahrudin Arsyad, mana? Nah, silakan maju, tepuk tangan. Oke. Al-Bahrudin, silakan maju. Silakan, boleh maju di sebelah kanan Pak Guru. Baik, soalnya adalah bisa dipilih ya. Nah, silakan pilih soalnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh, silakan. Oke, yang 6. Kita lihat soal nomor 6. Nah, oke. Mengikuti semua aturan yang berlaku di sekolah disebut. Nah, yang mana? Pilih. Ya, yang A ya. Baik, kita lihat. Yang A, B, C, dan D. Pilihannya adalah yang A. Kita lihat. Oke, betul. Tepuk tangan. Muhammad. Ada? Muhammad Gibran Al-Fatir. Sudah atau belum? Belum ya. Silakan maju. Ya, Gibran akan memilih nomor kotak yang mana? Silakan. Nomor 5. Apakah isi nomor 5? Al-Qudus artinya Allah Maha. Nah, yang mana? Al-Qudus. Yaitu Allah Maha Suci. Kita cek jawabannya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Gibran. Ya. Sekarang waktunya kita akan kerja kelompok ya. Jadi Pak Guru akan bagikan LKPD. Sebelumnya Pak Guru akan memberikan nama ya. Jadi yang pertama kelompok 1 namanya Al-Malik. Kelompok 2 Al-Aziz. Kelompok 3 Al-Qudus. Kelompok 4
Assalam kelompok 5 Al-Mu'min. Baik, sekarang Pak Guru akan bagikan lembar kerja kelompok. Nah, silakan nanti dikerjakan ya. Oke. Nah, silakan dibaca dengan seksama lalu jawab pertanyaan yang ada. Tapi sebelumnya isi dulu identitasnya. Apa nama kelompoknya? Ya, silakan. Nah, silakan nama kelompoknya, terus kelas berapa, tanggal berapa. Tulis juga nama masing-masing ya. Misal nama kelompok Al-Qudus, nanti dalam kurung siapa-siapa nama anggotanya ya. Nah, silakan tulis Al-Aziz, tulis dulu nama anggotanya di sini. Ya, buatkan kurung. Anggotanya siapa? Ya, anggotanya siapa? Nah, terus nama anggotanya siapa? Nah, terus buat kurung. Buat kurung dulu. Kurung, terus nama anggotanya siapa saja? Husna, Al-Aziz. Baik, sudah semua ya? Sudah. Baik, sekarang kita akan presentasi. Tapi sebelum presentasi kita tepuk semangat dulu. Tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua Dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Baik, sekarang waktunya kita presentasi. Siapakah kelompok yang akan duluan maju? Mana dia kelompoknya? Kelompok Al-Qudus. Baik, ya silakan semuanya maju. Siapa yang akan menjadi pembicara? Kelompok yang lain silakan perhatikan, nanti boleh menambahkan jawaban. Nanti kalau ada jawaban yang dirasa kurang ya, silahkan perhatikan temennya. Setelah jam istirahat, lantai kelas dipenuhi kertas dan bungkus makanan. Semua siswa diam saja saling menunggu agar ada yang membersihkan. Jika tidak segera dibersihkan, kelas akan tetap kotor dan bau. Pertanyaan, alat terpuji apa yang harus dimiliki oleh siswa agar tidak kotor dan bau dalam kasus tersebut? Cinta kebersihan, Al-Qudus, Maha Suci. Cinta kebersihan, yaitu Al-Qudus. Al-Qudus. Ya, terus kenapa memilih alat tersebut? Karena cinta kebersihan adalah sifat terpuji yang meladani Asma Husna Al-Qudus. Iya, bisa didengar? Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup ya, berarti jawaban temannya sudah benar. Silakan kelompok 3 bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini Pak. Oke. Nah, silakan. Sekarang kelompok berapa? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami dari kelompok Al-Mu'min silakan dibaca.
Setiap kali ada PR, Dina selalu meminta temannya untuk kasusnya ini ya. mengerjakan. Ini Padahal kasusnya. sebenarnya Dina bisa melakukannya sendiri. Suatu hari guru menegur Dina karena tidak pernah mencoba mengerjakan PR. Dina merasa malu dan berjanji akan berubah. Pertanyaan, akhlak apa yang tercermin dari sikap Dina dalam kasus tersebut? Mandiri. Kira-kira akhlak apa? Mandiri. Mandiri. Jadi Dina akan mengerjakan PR-nya sendiri, sehingga dia memiliki akhlak yang terpuji, yaitu mandiri. Apa alasannya? Karena mandiri adalah akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Jadi mandiri adalah cermin atau akhlak mulia yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz. Baik, silakan ditutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Sekarang kita akan lanjut ya. Jadi presentasi itu sudah selesai ya, dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan tugas ya. Sekarang Pak Guru akan kasih tugas, bisa dikerjakan, tugas mandiri ya. Nah, jadi tugasnya adalah menjawab soal ABC. Pak Guru akan bagikan. Jadi tugasnya adalah menjawab soal ya, ada pilihan ganda dan isian singkat. Silakan bisa dijawab. Nah, langsung dijawab di lembar soalnya ya. Tinggal dilingkari mana jawaban yang benar. Baik anak-anakku semua yang soleh-solehah, karena kita sudah kerja kelompok, sudah latihan juga. Sekarang waktunya kita refleksi ya. Kira-kira apakah pelajaran hari ini dapat dipahami ya? Insyaallah ya. Paham atau tidak? Paham. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ada permainan. Ya, jadi harus senang ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita mempelajari materi yaitu tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna, yaitu menahan diri, meneladani Asmaul Husna Al-Malik. 2, mandiri, meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang ketiga, cinta kebersihan, meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Yang keempat adalah menjaga lisan, meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang kelima, hidup tertib, meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Jadi inilah materi kita hari ini. Jadi alhamdulillah dari penilaian Pak Guru, kalian belajar dengan antusias ya, dengan semangat ya, terlihat dari penilaian Pak Guru ya. Baik, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Silakan nanti bisa dibaca di rumah ya. Materinya Pak Guru akan kirimkan lewat grup, insyaallah ya. Oke, sekarang silakan anak semua rapikan tasnya, alat tulis, masukkan ke dalam tas, bukunya, buku paket silakan juga dikumpulkan. Sudah ya. Nah, jadi penutup, ingat ya anak-anakku, perhatikan dulu ya. Jadi Asmaul Husna itu bukan sekedar kita hafal, tetapi kita harus teladani supaya kita menjadi orang atau insan yang mulia. Baik, untuk doa dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan Anda ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, boleh pulang.